Ya, kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Agim dan Dr. Adib Kumaydi. Saya kembali ke Agim. Agim, barangkali Agim melihat, menyaksikan video tadi seorang tenaga medis yang menjalankan sholat di tengah tugasnya juga harus memberikan obat dan menangani pasien COVID-19. Bagaimana tanggapan A? Ya, maaf barusan tidak bisa melihatnya karena mantang di sini persiapan. Jadi Islam itu agama yang sama sekali tidak rumit dan Islam itu agama yang sangat menyiapkan dalam segala keadaan. Sepanjang niatnya sungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah, maka fasilitas ibadah dalam segala kondisi yang darurat sekalipun sudah disiapkan. Itulah indahnya Islam. Maka berwudu sebelum menggunakan perangkat Alat pelindung diri. APD itu ya. Kemudian sepanjang bertugas terus berzikir, jikalau sudah waktunya sholat dengan yang aman bagi diri dan juga bagi yang lain. Allah mengetahui segala keadaan ini, jadi jangan ragu-ragu untuk bisa menyempurnakan ibadah dalam kondisi apapun juga. Oke. Dokter Adib, ini juga fenomena yang tidak sekali saja kita cermati. Anda juga melihat, barangkali kolega Anda juga mengalami hal yang sama. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi memang ada pembatasan-pembatasan yang akhirnya harus dilakukan pada saat menjalankan ibadah gitu loh. Dan saya kira seperti yang disampaikan oleh Ajim tadi, teman-teman pun yang beragama Islam juga sudah kita berikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kemudian tetap bisa beribadah di dalam kondisi seperti ini. Apalagi mereka yang bertugas dengan memakai baju hazmat yang memang dia tidak boleh melepas dalam satu kurun waktu tertentu. Dan saya kira teman-teman sudah kita sampaikan juga hal-hal yang terkait dengan syar'i yang kemudian mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik gitu. Oke. Boleh sedikit menambahkan, Pak? Boleh, maaf, silakan memotong. Kita Bahkan ibadah dalam situasi seperti ini, para petugas yang di garis depan itu kan luar biasa tekanannya ya. Saya bisa membayangkan itu situasi yang sangat berat kalau sini tidak seberat yang di depan, jauh ya. Nah justru ibadah itu yang akan membuat teman-teman itu punya kekuatan, punya ketenangan, punya ada perlindungan, dan ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Dan tidak ada yang bisa lebih meringankan hati kita selain Allah yang membulak-balik hati. Dan itu adalah ibadah memang senjata utamanya. Jadi dalam wabah seperti ini kalau orang justru menganggap remeh ibadah, maka stres yang akan hinggap. Tapi kalau ibadahnya bagus, maka seberat apapun tekanan, Allah akan menghibur hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah memberikan ketenangan, dan ketenangan itu akan luar biasa berdampak pada kinerja maupun kepada yang sedang dibantu dan sesama koleganya. Bukankah begitu ya, Dok? Betul, terima kasih banyak, Mas Wisnu. Iya. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman sejawat juga apa yang disampaikan oleh Ya, itu akan sangat berefek kemana-mana. Karena kalau orang sudah tenang, raut muka, tutur kata, sikap, dan bertindaknya juga akan menjadi bagian dari solusi. Ya. Agim, terselip juga sesungguhnya ada kekhawatiran di tenaga medis tatkala ada 1-2 kasus yang mana jasad teman-teman mereka yang sudah pergi terlebih dahulu ini ditolak begitu. Bagaimana tanggapan AA? Ya, AA mengikuti sekali tentang kejadian dari perawat yang wafat dan sempat ditolak, dan sekarang yang menolaknya itu ternyata dianggap provokator sehingga diamankan ya. AA berharap dengan tindakan yang sama dari semua pihak ya, satu aturan yang jelas dan disosialisasikan dengan jelas, tidak terulang lagi ya. Pertama, bahwa memang masyarakat tuh harus dibuat paham bahwa kalau orang meninggal dengan COVID sudah ada protokol kesehatan yang sangat aman. Kalau di luar negeri itu katanya diberi sertifikat sehingga mau dikubur dimanapun di tempat yang memang ditentukan aman, sudah harusnya tidak ada jadi masalah. Yang kedua, para pimpinan, baik pimpinan formal maupun non-formal, seyogianya menjadi barisan terdepan juga untuk memuliakan para pejuang ini, termasuk memuliakan siapapun yang wafat. Karena dalam Islam
manusia itu, Bani Adam itu dihormati sekali, tidak hanya dalam hidup, juga dalam wafatnya. Ada 4 kewajiban: dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan dengan penuh rasa hormat ini ya. Rasulullah pun berdiri ketika ada jenazah yang lewat, walaupun itu jenazah Yahudi. Tidak boleh mencela jenazah, karena itu akan menyakiti juga keluarga yang ditinggalkannya. Terlaknat orang yang membongkar kuburan tanpa alasan syar'i. Begitu tingginya rasa hormat terhadap yang wafat. Apalagi wafat karena wabah dalam pandangan Islam, kalau dia beriman kan syahid akhirat. Ini sebuah kehormatan yang besar. Jadi tidak sepantasnya sama sekali kita memperlakukan jenazah dengan sikap yang buruk. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ya. Ada tanggapan Dr. Adib? Ya, jadi ini sudah kita coba lakukan sosialisasi, artinya butuh peran tokoh masyarakat, butuh peran aparat-aparat di tingkat RT, RW, kelurahan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, karena ada masyarakat yang mungkin kurang paham atau bahkan mungkin tidak tahu dengan apa yang kemudian protokol terkait dengan pengurusan jenazah yang di COVID ini. Sehingga mudah-mudahan kasus ini tidak kemudian terulang lagi di daerah yang lain gitu. Dan kami harapkan juga apalagi itu teman-teman kami, teman-teman sejawat kami yang sudah berjuang untuk membantu masyarakat. Oke. Ini bulan puasa sudah dekat, Dr. Adib. Kalau tadi saya sudah ulas dengan Agim bagaimana masukan Agim, bagaimana masukan Anda untuk bagi semua yang harus menjalankan ibadah puasa di tengah COVID-19 seperti ini? Ya, jadi referensi ilmiah sudah membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan tubuh kita. Dan itu semakin memperkuat sebenarnya pada saat kemudian kita bicara sekarang itu adalah Ramadan, bukan menjadi penghalang kita untuk kemudian meninggalkan ibadah. Jadi kami tetap berharap masyarakat pun tetap berpuasa dengan baik, karena kita tahu bahwa dengan menjaga pola makan, kemudian sahur dan buka puasa dengan menu makanan yang bergizi, kemudian pola makannya diatur sedemikian rupa dalam satu waktu tertentu. Artinya itu ada pola-pola yang memang dari sisi kesehatan sudah ada bukti-bukti ilmiahnya bahwa itu menyehatkan tubuh kita. Dan dengan kondisi COVID ini, saya kira mudah-mudahan dengan tubuh kita menjadi sehat dengan puasa, kita bisa melawan COVID ini paling tidak untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas dari masyarakat. Ada tanggapan, A? Ya, begini ya, setiap kali perintah ibadah itu pasti untuk kebaikan kita. Tidak hanya kebaikan lahiriah, juga kebaikan batiniah. Tidak hanya untuk kebaikan urusan dunia, tapi juga kebaikan untuk urusan akhirat. Jadi ketika bulan Ramadan ini seharusnya nih ya, kalau kita sungguh-sungguh semuanya melaksanakan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, itu baik secara medis maupun secara ruhiyah, itu akan sangat menguatkan seseorang. Karena orang yang ibadahnya bagus itu akan tenang sekali ya, bisa mengontrol emosinya, mengontrol pikirannya, sikapnya, dan sikap yang tenang ini yang saya dengar tuh sangat membantu imunitas daya tahan tubuh. Ditambah lagi dengan husnuzon kepada Allah, berlindung ke Allah, itu membuat tubuh ini lebih fit ya, terlepas dari takdir harus sakit dan harus meninggal, itu urusan Allah. Tetapi kalau kita sempurnakan ibadah, sempurnakan syariatnya, boleh menyebutkan yang 5 disiplin itu di sini, Pak? Halo? Silakan. Ya, terima kasih. Kami mencanangkan program 5 disiplin. Bahwa kita untuk mengakhiri COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa menyerahkan kepada orang lain. 5 disiplin. 1, disiplin pakai masker. Karena penyebaran ini karena percikan, kalau ditutup, mungkin tidak akan terpercik kemana-mana. Dan kita tahu bahwa OTG, orang tanpa gejala, itulah yang paling banyak menyebarkan. Disiplin pakai masker. 2, disiplin jaga jarak. Di rumah, kalau keluar karena kewajiban, sangat jaga jarak. Sadar gitu, 2 meter minimal. 3, disiplin menjaga kebersihan dengan standar yang lebih tinggi. Jangan asal-asalan bersihnya tuh, sadar sekali. Pakai sabun, mandinya juga di rumah, semuanya serba bersih. 4, disiplin jaga stamina tubuh. Makan, olahraga, cukup tidur, berjemur, dan juga jaga dari stres sehingga tidak perlu segala dibaca. Dan yang kelima, ini kuncinya, disiplin meningkatkan ibadah
karena ibadah itu lahir batin akan Baik. dikuatkan, insya Allah. Baik, terima kasih untuk waktunya Agim dan juga Dr. Adib sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Iya, Dok. sore. Terima kasih Mas Abram. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, jangan lupa saksikan special report. PSBB kok masih ramai. Sesaat lagi, saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.